Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke sesi 12. Materinya adalah Human Resource and Job Design plus materi chapter berikutnya adalah Work Measurement. Jadi hari ini kita bahas chapter 9 sama chapter berapa ya, saya lupa. Silakan baca bukunya Nikki Aslex tapi di Operation Management ya. Pada saat kita akan mendesain pekerjaan, kita harus mempertimbangkan human resource kita itu seperti apa kondisinya. Nah, ada sebuah model yang kita sebut dengan iceberg model. Ya, jadi permasalahan di dalam sebuah perusahaan kaitannya dengan human resource itu biasanya kita pakai pendekatannya iceberg ini. Jadi iceberg itu menjelaskan bahwa masalah itu yang terlihat sebenarnya hanya 10 sampai 20% saja, maksimal 20% itu terlihat. Nah, 90%-nya itu nggak nampak. Jadi adanya kalau iceberg model ini adanya di bawah permukaan laut, dan itulah yang membahayakan. Jadi kalau di sini tuh sudah eventnya, peristiwanya. Jadi kenapa karyawan datang ke karyawan saya ya, staf saya itu datang ke kampus jam 7.30, 7.15 ya, sebelum jam 8 karena mereka mengejar supaya presensinya nggak terlambat. Tapi begitu mereka datang, mereka itu duduk-duduk manis, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, nggak langsung bekerja, padahal pekerjaan lagi banyak sekali ya. Atau bukan begitu, ternyata karyawan saya itu banyak yang tidak peduli dia datang terlambat ya. Jadi banyak yang datang jam 8.30, sudah datang jam 8.30 bukannya buru-buru langsung bekerja, mereka santai-santai dulu, duduk dulu gitu ya, mungkin habis naik motor jauh ya, sampai habis setengah jam baru akhirnya mereka baru ready untuk bekerja itu jam 9. Nanti jam 11.30 mereka sudah mulai gelisah lagi karena ingin cepat istirahat. Begitu terus fenomenanya. Itu masalah. Iya, itu tapi masuk ke dalam kategori event, peristiwa yang terjadi seperti itu. Gampang diobservasi karena readily observable, tapi susah diinterpretasikan. Kenapa pola itu terjadi? Jadi waktu pertama sekali saya memegang jabatan yang sekarang ini, saya melihat pola seperti itu. Terus saya pelajari kenapa ya itu terjadi. Terus saya lihat polanya. Jadi yang di bawah permukaan laut ini ada namanya kecenderungan perilaku. Jadi trennya seperti apa, polanya seperti apa. Terus saya lihat polanya, trennya seperti apa. Jadi ternyata kalau di divisi saya itu memang tuntutan pekerjaannya bukan orang yang misalnya pabrik seperti di Garuda Food gitu ya, pabrik biskuit gitu ya, yang continuous proses terus menerus gitu ya, dari jam sekian sampai jam sekian, shiftnya kena shift 1, 2 atau 3. Ini tidak ada kondisi di mana pekerjaan itu loadnya sangat tinggi sekali, tapi ada kondisi setelah kita submit ke pangkalan dikti atau ke website SPMI dikti itu udah selesai, kita akan break dulu, nggak ada pekerjaan. Nah, itu saya lihat pola-pola seperti itu. Oh, pekerjaannya memang ikuti ritmenya LL Dikti. Jadi LL Dikti pun ada masa untuk submit laporan. Submit laporan sistem penjaminan mutu Universitas Prasetya Mulia, misalnya gitu ya. Kemudian sistem saya pelajari lagi. Jadi di bawahnya permukaan ini setelah pola perilaku tadi, pattern ya. Kemudian di bawahnya itu yang lebih dalam lagi saya lihat sistemnya.
kenapa ya udah datang jam 7.30, sayang banget kalau nggak dipakai langsung untuk bekerja, sementara pekerjaannya sedang tinggi-tingginya. Ternyata, nah saya melihat lebih jauh nih, ternyata kompensasi mereka itu nggak bagus kalau menurut saya ya. Kenapa nggak bagus? Karena biasanya staff itu ada kenaikan yang berkala mengikuti kenaikan inflasi. Jadi sebenarnya bukan kenaikan ya, hanya kompensasi dari inflasi. Nah itu ternyata tidak seberapa gitu ya, tidak seberapa. Terus karirnya pun tidak dipikirkan, jenjang karir tidak dipikirkan. Kalau toh tidak ada jenjang karir, harusnya dia masuk ke grade gitu ya, grade 1, grade 4, 4A, 5, 5A dan seterusnya. Itu juga belum didesain oleh SDM-nya Prastia Mulia. Terus itu sistem tuh, jadi ada event yang kelihatan di atas permukaan laut, kemudian saya lihat patternnya, orang berperilaku seperti apa, kemudian saya pelajari sistemnya, kenapa sih perilakunya seperti ini, dan yang terakhir saya lihat mental modelnya ya. Jadi mental model ini paradigma dia terhadap sebuah pekerjaan, rasa tanggung jawab, pola pikir, itu saya pelajari semuanya. Ya saya nggak bisa menuntut banyak karena sistem nggak mendukung. Nah pada saat kita mendesain pekerjaan, kita harus lihat konsep ini. Kita harus menganalogikan kondisi yang ada di dalam bisnis kita, bagaimana menghadapi human resource-nya, bagaimana mendesain pekerjaan agar human resource itu aman, nyaman dia dalam bekerja, target kita tercapai. Ya, jadi harus kita desain pekerjaannya harus kita sesuaikan. Nah, jadi saya melihat pola bahwa oh iya, memang tuntutannya akreditasi itu nggak sepanjang hari seperti pabrik membuat suatu produk tertentu, tidak. Jadi saya juga tidak boleh memperlakukan karyawan saya seperti buruh pabrik ya. Jadi karena tuntutannya ada masa-masanya kita harus submit laporan sistem penjaminan mutu di Universitas Prastia Mulia, maka disitulah saya push mereka untuk bekerja lebih. Tapi di waktu-waktu yang lain di mana belum ada pekerjaan yang tinggi tadi, saya meringankan pekerjaan mereka. Bahkan kadang-kadang saya tidak touch mereka sama sekali, saya nggak touch mereka sama sekali, agar mereka punya ada relaksasi lah sedikit. Kemudian pada saat kita mendesain pekerjaan, kita harus lihat social subsystem dan technical subsystem. Nah, kedua subsystem ini harus digabungkan, joint optimization. Jadi untuk mengoptimalkan, jadi harus kita gabungkan. Apa yang digabungkan? Kalau kita bicara social subsystem, itu ada struktur organisasi atau organizational structure. Di dalam organizational structure itu tergambar relationship-nya, siapa berhubungan dengan apa, hubungannya itu ditujukan oleh garis yang solid atau yang terputus-putus, dot gitu ya. Kalau dia solid kan berarti ini ada atasan ada bawahan, siapa melapor ke siapa gitu ya, itu relationship. Kemudian kulturnya seperti apa sih, kemudian ada reward structure-nya enggak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah people in organization. Jadi kita pelajari juga tadi ya, attitude-nya, skill-nya, value-nya. Enggak mungkin nih diminta untuk membenahi standar, enggak mungkin. Skill-nya, value yang tertanam dalam diri karyawan staf Prastia Mulia, value-nya masuk atau tidak. Ya biasanya value itu kita punya nilai-nilai, kita aplikasikan nilai-nilai itu dalam bisnis kita kalau kita merasa sangat nyaman di bisnis tersebut, di perusahaan tersebut gitu ya.
Kemudian yang kelompok kedua adalah technical subsystem. Di technical subsystem itu ada physical resources, teknologinya, fasilitasnya, software-software yang digunakan, dan bagaimana mengerjakan tugas-tugas, jadi work task. Prosesnya seperti apa sih, aktivitasnya gimana, kemudian flow dari information dan material itu seperti apa. Nah, pada saat kita mendesain pekerjaan, kedua subsistem ini harus kita kombinasikan dan harus kita pikirkan. Ada 4 struktur organisasi yang disampaikan oleh Nigel Slack ya. Kan tadi dari social subsystem yang pertama adalah organizational structure. Jadi kalau Nigel Slack itu membagi struktur organisasi menjadi 4 unitary, ini yang biasa ya, yang functional ya, jadi give prominence to functional, jadi kasih tanggung jawab banyak yang ke functional. Jadi di sini ada marketing, operation, finance ya, human resource itu supporting ya. Jadi yang 3 ini yang functional, kemudian di bawahnya baru ada divisi-divisi atau departemen-departemen. Kemudian yang kedua adalah M itu multidivisional form organization. Nah, ini kalau perusahaannya sudah semakin besar, biasanya dia milih ini. Kenapa? Ada divisi A, B, C. Nah, Prastia Mulia ini sekarang punya Prastia Mulia BSD, Prastia Mulia Cilandak, PIK, dan Pontianak. Tapi yang PIK belum jalan. Pontianak sudah dalam mungkin proses perizinannya akan segera keluar dalam waktu bulan ya, sebulan 2 bulan ini. Nah, maka dia punya divisi berdasarkan wilayah misalnya ya, atau mungkin divisi program studi S1, S2 dan S3. Nah, di dalam divisi-divisi itu ada marketing, ada operation, ada finance. Jadi kalau finance-nya sih cuma 1 ya, tapi operation-nya dipisah-pisah tuh. Ada admin S1, S2, S3. Kemudian yang marketingnya juga gitu, ada marketing program sarjana, program magister, dan program S3 doktoral. Kenapa? Karena beda-beda tuh cara marketingnya. Nah, jadi semakin kompleksitasnya bisnis semakin tinggi, bisnisnya semakin besar, biasanya struktur organisasi yang ini akan dipilih. Terus ada lagi yang modelnya matriks struktur organisasinya. Anda sudah tahu ya, sudah paham. Jadi kalau pakai matriks itu semua human resources yang punya adalah bisnis, perusahaan. Kemudian kalau ada beberapa divisinya memerlukan orang-orang ini, silakan diajukan. Dia minta. Kemudian kalau suatu pekerjaan di divisi itu sudah selesai, kembalikan lagi ke poolnya. Yang terakhir adalah network form organization. Jadi network form organization ini yang pakai Starbucks gitu ya, kalau di bukunya Nigel Slack. Jadi dia bikin struktur organisasi di mana setiap grup-grup ini bisa saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi Starbucks di grup A, grup B, grup C ya, ini karena dia store gitu ya, toko-toko gitu ya, itu mereka bisa saling berhubungan. Dan grup-grup ini berhubungan juga sama organisasi di luar grup ya, with other organization ya, dengan organisasi lain di luar grup. Jadi between groups of resources and externally with other organization. Nah, jadi silakan Anda tentukan struktur organisasinya mau mengadopsi yang mana. Kalau bisnisnya masih kecil, pakai yang ini saja, functional atau tadi unitary. Nah, kalau Mitsubishi Corporation dia pakai yang multidivisional karena dia punya banyak divisi-divisi, kemudian ini bahkan ada divisi baru ya muncul gitu ya.
Apa yang mempengaruhi kita pada saat mendesain pekerjaan? Yang pertama adalah flexible working. Ini bekerjanya fleksibel atau tidak ya? Kalau orang marketing tuh bekerjanya harus fleksibel ya. Kalau orang marketing dikasih jam kerja jam 8 sampai jam 5 sore, itu bisa jadi nggak bisa apa-apa tuh mereka. Ternyata mereka baru bisa ketemu sama kliennya justru bukan di jam kerja, di hari Sabtu dan Minggu, misalnya seperti itu. Jadi saya pernah mengadakan suatu kegiatan di 20 sekolah jadi satu. Itu saya sebenarnya sedang mempromosikan Universitas Prastia Mulia, tapi lewat suatu kegiatannya namanya kegiatan leadership gitulah untuk anak-anak, ketua-ketua OSIS-nya. Kegiatannya gratis yang membiayai Universitas Prastia Mulia. Mereka kita ajak ke kampus Prastia Mulia biar lihat sambil training, mereka melihat fasilitasnya. Dari kegiatan itu pesertanya tuh 112, yang masuk ke Prastia Mulia 16 orang ya. Itu bagus itu ya, 16 orang tuh kita nyaring dari situ. Nah ternyata nggak bisa tuh mengadakan kegiatan leadership training tadi di hari Senin sampai Jumat. Kenapa? Karena Senin sampai Jumat itu mereka sekolah. Kalau pulang sekolah mereka harus ke pelatihan itu udah capek lah tenaganya. Jadi leadership trainingnya itu kami adakan di hari Sabtu dan Minggu. Nah pada saat hari Sabtu dan Minggu bukan jam kerjanya orang-orang marketing Prastia Mulia. Nah jadi flexible working atau enggak, terus bisa dikerjakan di mana, dosen mengajar bisa di mana ya. Ini saya sekarang lagi buat asinkronus, bisa saja bisa bikin materi asinkronus itu tidak di kampus tapi di rumah saja, bisa saja. Jadi flexible working atau enggak. Kemudian ergonomics ya, ergonomics itu adalah jangkauan karyawan itu pada saat dia duduk ke laptopnya, ke printernya, ke dashboardnya, dan seterusnya, ke mesin fax misalnya kalau masih ada mesin fax ya. Jadi ergonomics. Kemudian divisi tenaga kerja ya, ada berapa divisi dia, division of labor. Design of the working environment, lingkungan kerjanya didesainnya seperti apa ya. Kalau di kotak-kotakan misalnya nih kelompok admin ya, admin pendidikan ya, mereka dikumpulkan jadi satu, admin pendidikan. Ini kelompok MRA itu saya lupa ya panjangannya apa. Ini kelompok staf untuk riset dan pengabdian kepada masyarakatnya. Misalnya kalau mau dikelompok-kelompokkan ya, mereka berarti harus sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian pendekatan perilaku yang dipakai. Tadi saya sudah ceritakan ya di tempat saya stafnya, jadi pendekatan perilakunya seperti apa. Kemudian hybrid working, bisa nggak ya? Bisa kita hybrid modelnya. Ada yang datang ke kampus, ke tempat kerja, ada yang bisa online bekerjanya. Kemudian team working dan scientific management. Jadi pengelolaan yang saintifik ya. Jadi what tasks are to be allocated to each person. Jadi pekerjaan apa yang akan dialokasikan ke setiap orang. Kemudian metode apa yang paling baik untuk setiap tugas, setiap pekerjaan. Kemudian how long will each task take and how many people will be needed, berapa banyak yang dibutuhkan. Kemudian how do we maintain commitment, bagaimana kita bisa maintain komitmen kita pada pekerjaan, tanggung jawab gitu ya. What technology is available and how will it be used, dan what are the environmental condition of the workplace ya. Jadi hal-hal ini akan mempengaruhi
pada saat kita membuat desain pekerjaan. Kalau seandainya kita mempunyai fasilitas yang bagus, teknologinya bagus, sistem informasinya bagus, rasanya nggak perlu khawatir staf-staf saya itu bekerja di rumah, nggak perlu masuk ke kantor. Kenapa begitu? Ya, karena tadi semua pekerjaannya by system, ada di dalam sistem gitu ya, saya kontrol di sana. Selagi sistem itu berjalan, nggak ada masalah, mereka ada dari mana saja. Tapi masalahnya sukanya gini, saya pernah waktu itu ya, oke, kita WFH, tapi begitu WFH ada satu staf saya itu yang tidak bisa dikontrol, dia hanya mengerjakan pekerjaan kampus saja. Jadi ternyata dia sambil bantuin istrinya ngejemurin pakaian. Nah, begitu saya panggil dia nggak respon. Nah, itu yang repotnya seperti itu. Ya samalah, manusiawi sebenarnya ya. Kalau ada di rumah dia pasti sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, itu faktor-faktor yang mempengaruhi pada saat kita mendesain pekerjaan. Nah, designing job commitment dan pendekatan perilaku untuk mendesain pekerjaan ini ya. Jadi modelnya seperti ini sebenarnya. Ini teknik of job design. Jadi kita apakah mau mengcombine si tugas-tugas itu, atau kita membentuk natural work unit, kita menetapkan client relationship. Jadi ini adalah teknik of job designing. Jadi teknik-teknik untuk mendesain pekerjaan. Ataukah kita pakai vertical loading ya. Nah, terus core job karakteristiknya seperti apa? Kalau kita mengkombinasikan pekerjaan, maka skillnya harus variety. Jadi harus beragam nih skillnya. Kemudian ada identitas tugasnya ya. Kemudian kesini nih mental state-nya. Jadi experience meaningful of the works. Ya, ini yang kalau kita mau combine pekerjaan, maka mental state-nya harus ini, berpengalaman, yang sangat baik, yang sangat berharga dari sebuah pekerjaan ya. Kalau kita mau terapkan karakteristik yang otonomi, bebas dia melakukan pekerjaan, model pekerjaan seperti apa, maka experience responsibility for outcome of the work. Jadi dia bertanggung jawab terhadap outcome dari pekerjaannya ya. Jadi berpengalaman dalam bertanggung jawab untuk outcome dari sebuah pekerjaan. Nah, ini ngedesain komitmen ya, designing for job commitment, behavioral approaches to job design ya, a typical behavioral job design model. Nah, kalau ini sudah diperhatikan, maka performance yang diharapkannya adalah seperti ini, high internal work motivation. Jadi dia mempunyai motivasi kerja yang tinggi dalam dirinya sendiri. Jadi high internal. Jadi motivasi kerja internal dari dalam diri sendiri ya. Jadi ada karyawan yang tidak suka disuruh-suruh ya. Dia punya inisiatif yang tinggi. Dia harus melakukan apa. Saya biasanya mancing mereka sih ya. Apa yang mau dikerjakan hari ini? Saya justru bertanya sama mereka supaya mereka berpikir. Saya nge-push mereka supaya mereka berpikir apa yang mereka harus kerjakan hari ini. Kemudian high quality work performance. Jadi kinerja, kualitas pekerjaan mereka, kinerja dari kualitas pekerjaan mereka tinggi. Kemudian high satisfaction with the work. Kepuasan mereka terhadap pekerjaan juga tinggi. Nanti akhirnya tingkat ketidakhadiran, absenteeism itu akan rendah, turnover juga akan rendah. Nah, jadi kalau kita mendesain pekerjaan dengan menciptakan komitmen dalam bekerja lewat pendekatan perilaku, itu
hasilnya akan seperti ini. Nah, ada cara supaya mereka lebih termotivasi, yaitu berikan treatment antara job enlargement dan job enrichment. Anda pasti sudah paham ya, kalau job enlargement itu adalah menambah pekerjaannya, tapi jenis pekerjaannya tidak ditambah. Jadi tugasnya bertambah nih, more tasks of the same type. Jadi jenis pekerjaannya nggak bertambah, tapi tugas-tugasnya yang ditambah. Ya. Kemudian kalau yang job enrichment sebaliknya, kita memperkaya pekerjaan itu. Jadi kita tambahin tanggung jawabnya, ya, otonominya dia, itu kita tambahin. Itu job enrichment. Nah, job enlargement dan job enrichment ini dapat meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja. Mereka merasa lebih dihargai. Cuman masalahnya adalah biasanya kalau tasnya ditambah atau jenis pekerjaannya ditambah, mereka pasti menuntut kompensasi. Jadi kompensasinya juga bertambah. Nah, kalau organisasi tidak memenuhi tuntutan mereka untuk kompensasi, ini nggak ada gunanya nih. Di enlarge, di enrich, nggak berpengaruh. Ngapain nambah-nambahin kerjaan aja, orang gaji juga nggak naik. Nah, seperti itu. Baik, untuk kita tahu seberapa efektif pekerjaan kita perlu menghitung durasi dari sebuah pekerjaan. Jadi kalau kita tahu dengan pasti durasi sebuah pekerjaan yang kita desain tadi dengan pasti, maka kita bisa menentukan berapa jumlah tenaga kerja yang harus ada, kemudian berapa batas untuk dilemburkan. Jadi normalnya itu 1000 unit sebulan. Nah, begitu lebih dari 1000 unit, bukan sebulan, normalnya itu 1000 unit sehari. Nah, berarti begitu dia produksi lebih dari 1000 unit, kita anggap itu sebagai lemburnya dia. Kita kasih batas insentifnya di situ. Nah, itu bisa kita terapkan kalau kita sudah melakukan pengukuran kerja. Pengukuran kerja itu tekniknya beberapa. Yang paling sering dipakai adalah time studies. Ya, di teknik time studies, jadi kita mempelajari waktu bekerja. Ya, jadi dalam teknik time studies itu kita akan menentukan standar time, waktu standar untuk membuat suatu pekerjaan tertentu. Ya, oke. Ada salah satu metode ada dua metode saja nih yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah stopwatch time study, kemudian yang time motion study. Jadi tidak time study tapi yang tidak pakai stopwatch. Nah, kalau yang stopwatch time study, Anda silahkan buka slide yang ini. Ada beberapa rumus yang harus Anda perhatikan. Anda pertama-tama sampai di sini. Jadi pertama nih yang establish standard job method. Jadi kita mau pakai metode standard time yang apa? Ya, stopwatch atau yang bukan pakai stopwatch. Ada work sampling, ada yang lainnya. Kemudian breakdown job into element. Jadi kita breakdown pekerjaan itu menjadi beberapa elemen sampai elemen pekerjaannya. Pekerjaannya adalah memproduksi sepeda. Nah, kita breakdown untuk membuat sebuah sepeda itu elemen pekerjaannya apa saja. Kemudian study job. Artinya kita mengamati setiap pekerjaan itu dikerjakan berapa lama. Kita harus menentukan sampel yang diamati, berapa ukuran sampel yang akan kita amati.
Jadi lalu setelah kita tahu berapa sampelnya, lalu kita mulai melakukan pengamatan. Itu namanya study job. Kemudian yang keempat, kita harus menentukan tingkat kinerja dari pekerjanya. Rating factor, RF itu rating factor. Rating factor itu kita ngelihatnya pekerjaan ini tuh normalnya harusnya dikerjakan 2 jam. Terus kita lakukan pengamatan awal, oh ternyata orang si A itu 90 menit selesai, 100 menit selesai, 105 menit selesai, dan seterusnya. Nah, kalau dikasih waktunya 120 menit tapi dia selesai dalam waktu 100 menit, berarti kan kinerjanya di atas 100% tuh. Kalau pas 120 menit berarti kinerjanya 100%. Kalau lebih dari 120 menit berarti kinerjanya nggak nyampe 100%. Ya, jadi 100% itu jika pas waktu yang ditetapkan. Tapi kalau lebih cepat kinerjanya lebih tinggi. Itu namanya rating factor. Kemudian Anda hitung waktu siklus rata-rata, compute average time. Biasanya lambangnya T, ya. Ada yang CT, ya, cycle time. Tergantung bukunya. Langkah yang keenam adalah menentukan normal time. Normal time itu dari langkah yang kelima, T ini tadi dikalikan dengan RF, rating factor. Jadi T dikalikan dengan rating factor. Kalau sudah, dari setiap normal time yang dihitung per elemen kerja, Anda menghitung normal cycle time. Jadi jumlahkan seluruh angka normal time dari setiap elemen kerja. Dan langkah yang terakhir adalah menghitung standard time. Standard time itu kalau normalnya itu 2 jam, tapi kalau orang bekerja terus kan nanti ada waktu dia ingin ke toilet. Itu kebutuhan pribadi tuh. Itu ada allowance factor. Jadi faktor kelonggaran yang kita wajarkan karena hal-hal tertentu. Misalnya kalau di pabrik barang-barang elektronik kan kita mensolder ya. Kalau nyolder itu kan kita menunduk terus. Nah, begitu menunduk terus nanti kita akan terlalu lelah, capek lehernya. Dia akan menegak-negakkan leher gini ya. Relaksasi untuk lehernya, atau dia terlalu lama mengangkat-ngangkat gitu, dia akan menegakkan punggungnya gitu ya. Nah, itu allowance factor. Nah, standard time itu harus mengakomodir allowance factor ini. Jadi kalau tadi waktu normalnya 2 jam, 120 menit, ditambahin allowance factor, bisa jadi standard time-nya nggak persis 120 menit, menjadi 130 menit. Nah, allowance factor itu apa saja? Nah, ini saya sudah kumpulkan. Jadi ini tabel allowance factor yang berlaku internasional. Banyak ya sebenarnya, berhalaman-halaman. Tapi kalau di bukunya Nigel Slack ini dikasih contoh yang sederhana aja. Misalnya untuk pekerjaan yang memerlukan energi. Nah, kalau very heavy, terlalu berat, maka misalnya contohnya lebih dari 30 kg, jadi kita angkut-angkut lebih dari 30 kg, maka allowance factornya itu 15-30%. Kita yang menetapkan sendiri ya. Kemudian postur required ya. Jadi kalau contohnya kita nih duduk nih ya, sitting, standing ya, kemudian standing for long period. Nah, ini ya, continuously erect gitu ya. Ini allowance factornya namanya ini. Kemudian contohnya adalah berdiri untuk waktu periode yang cukup panjang, itu kita kasih allowance factornya 3%. Kemudian fatigue, kelelahan ya. Continuous attention with varying focus, continuous attention with fixed focus, menyolder, fixed fokus, itu aja yang disolder.
Udah selesai, taruh, ambil lagi, itu lagi yang disolder. Itu masuk kategori yang paling tinggi allowance faktornya dari visual fatigue, 5%, dan seterusnya. Nah, dari kita memilih-milih ini, kita jumlahkan tuh allowance faktornya. Di sini tadi berapa? 15 sampai 30%, ambillah 16%. Di sini tadi kita standing for long period, berarti 16 tambah 3, 19%. Visual fatigue kita ambil yang 5 ya. Dan seterusnya kita jumlahkan. Bisa jadi karena atmosfernya yang nggak bagus ya, jadi bad atmosphere ya, misalnya, atau poor atmosphere, dusty, need filter ya, berdebu. Nah, itu kasih 2 sampai 7%. Jadi lihat kondisi pekerjaan, tapi allowance factor itu tabelnya di sini. Jadi nanti ada standar sih menentukan allowance factor itu. Oke, sekarang kita mulai pakai yang apa ini? Stopwatch ya. Kita pakai teknik yang stopwatch. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nanti kalau ujian Anda tuh cuma dikasih data yang T itu waktu, time, waktu yang dibutuhkan dari sebuah pekerjaan. Jadi ini adalah sandwich assembly. Sandwich assembly itu ada 4 elemen kerja. Jadi ini adalah pekerjaannya. Terus langkah kedua kan breakdown elemen kerjanya. Nah, ini ada 4 ya. Kemudian setelah kita breakdown elemen kerjanya, kita akan punya data waktu T dari setiap elemen kerja ya, dimana yang R itu adalah rekapitulasinya ya, contoh nih. Nah, ini adalah operator Smith diamati selama 10 siklus, 10 kali lakukan proses itu. Jadi kan ini sandwich assembly ya, udah kelar yang pertama, dia ngerjain lagi, diukur lagi, ngerjain lagi, diukur lagi, sampai 10 kali pengukuran pakai stopwatch. Oke. Nah, katakanlah ini adalah siklusnya sandwich 1. Jadi ini sandwich 1. Oke. Nah, pekerjaan elemen kerja yang pertama ini 1, ternyata waktunya 0,04 apa ini? Menit lah misalnya. Ya, jadi grabs and layout bread slices itu cuma 0,04 menit. Nah, terus recapitulationnya ya karena nggak ada sebelumnya ya berarti sama nih angkanya. Terus habis dia layout bread slices-nya, lalu dia kan spread mayonnaise, ngasih mayonesnya gitu ya, nyebarin mayonnaise on both slices. Jadi ada 2 sandwich ya, roti yang atasnya apa bawahnya, kemudian dikasih mayones kedua tempatnya itu membutuhkan waktu 0,07 menit. Maka rekapitulasinya sampai di elemen kerja yang kedua adalah 0,04 tambah 0,07, jadilah 0,11. Habis itu dia akan menempatkan hamnya, cheese-nya, lettuce-nya di atas roti-roti tadi ya. Itu ternyata 0,12. Maka rekapitulasinya total waktu yang dibutuhkan sampai di elemen kerja ketiga itu adalah 0,11 tadi. Ini dari 0,4 tambah 0,7 ya, 0,11 tambah 0,12 jadi 0,23. Terakhir plus stop dan slice and stack. Nah, gitu ya. Ini pekerjaan yang terakhirnya. Ini 0,10. Jadi di sandwich yang pertama itu sampai 0,33 menit. Nah, karena pakai stopwatch metode yang 0,33 ini menjadi maksudnya dihitung lagi untuk proses yang kedua. Si Smith habis mengerjakan
ngasembling sandwich yang pertama udah selesai kan, dia ngerjakan yang kedua. Berarti yang kedua ini ternyata setelah diamati yang kedua itu si Smith membutuhkan 0,05. Berarti rekapitulasi waktu yang dibutuhkan sampai di elemen kerja 1 selesai pada sandwich kedua adalah 0,33 ditambah 0,05 sama dengan 0,38 dan seterusnya. Jadi 10 sandwich si Smith itu bisa mengerjakan total waktu yang dibutuhkan itu adalah 3,61 menit. Ini terus saja nih, 3,24 tambah 0,05 3,29 dan seterusnya. Jadi nanti kalau ujian Anda tuh cuman punya data T ya, R-nya Anda hitung sendiri. Tergantung tekniknya stopwatch atau bukan. Kalau sudah lalu kita T-nya ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan ini data T-nya, lalu kita rata-rata T-bar. Jadi 0,53 dibagi 10, 0,053. Kemudian kita kalikan dengan rating factor. Tingkat kinerjanya ya. Tingkat kinerjanya itu adalah 105% atau 1,05. Kalikan T dengan rating factor. Dapatlah normal time untuk elemen kerja 1. Nah, langkah selanjutnya adalah total normal time. Jadi Anda jumlahkan nih. Ini tambah ini tambah ini tambah ini itu sama dengan jumlahnya ini 0,387 menit plus allowance faktornya 15%, maka standar time-nya adalah 0,445 menit. Jadi hitungannya detik tuh ya. Ini dapatnya dari mana? 0,387 ditambah 15% kali 0,387. Tadi ini rumus ini. Normal time ditambah 1 plus normal time ditambah 1 plus allowance factor. Berarti 1,15 ya. Terus sudah, ini cara menghitungnya ya. Jadi standard time 0,387 dikali 1 plus 0,15, hasilnya ini. Jadi untuk membuat sandwich itu 0,445 menit pakai stopwatch ya. Nah dari situ kita bisa tahu dong ya, berapa how many sandwiches can be made in 2 hours. Kalau kita nggak ngukur ini, kita nggak tahu dalam 2 jam itu kita bisa produksi berapa sandwich gitu kan. Mana tuh ya tadi? Nah ini dia, 2 jam itu 120 menit, satu sandwich itu 0,445. Berarti selama 2 jam satu orang itu bisa membuat 270 sandwiches. Bulatkan. Terus average workers makes 135 sandwich per jam ya. Jadi kalau 1 jam itu kan 60 menit ya. 60 menit dibagi 0,445 sama dengan 135 sandwich nih. Jadi kita bisa tahu nih setiap tenaga kerja bisa bikin sandwich 135 sandwiches gitu ya. Kemudian kita hitung average hourly wage rate, kalikan dengan rate-nya dia. Jadi 135 kali 0,04 berarti 5,40 dolar untuk wage rate-nya dia. Nah sekarang kita bisa tahu nih, satu orang bisa ngerjakan 135 sandwich per jam ya. Jadi kalau seandainya target kita 1000 sandwich per hari, kita harus punya berapa tenaga kerja, bisa kita ngitung. Atau harus punya shift, berapa shift, bisa kita ngitung. Terus juga ini, kalau 1 jam 135,
setiap orang itu harus bekerja 8 jam, maka 135 kali 8 ya, 135 kali 8 itulah batasnya orang bekerja secara normal. Begitu lebih dari batas itu, coba ya saya hitung 135 dikali 8, 135 kali 8, 1080. Begitu di atas 1080, misalnya 1801, satu itu adalah dianggap insentif dia. Jadi dia mulai dikasih insentif jika sudah assembling 1080 sandwich. Begitu di atas 1080, misalnya dia akhirnya bisa 1089, maka yang 9 itulah yang dikasih insentif. Jadi insentif pitch rate system bisa kita hitung, bisa tentukan. Kemudian tadi kita bisa tahu tiap orang itu harus berapa, bisa produksi sandwich berapa banyak. Kemudian kita bisa tahu apa ya tadi, berapa banyak tenaga kerja kalau kita seandainya punya target produksi seberapa gitu ya. Nah itu. Oke, selain pakai stopwatch model, kita juga bisa pakai teknik yang biasa saja, nggak pakai stopwatch. Jadi kita yang nggak pakai stopwatch itu kita mengobservasi secara terpisah. Ini contoh yang lain ya, ini packing department. Di packing department itu pekerjaannya adalah membuat boxnya, kemudian packs, ini nggak tahu namanya apa, pokoknya nge-packs, kemudian seal and secure, kemudian assembling outer fix and label, kasih label. Nah ini dipisah-pisah, dia nggak hitung, dia dilakukan 10 kali pengamatan benar, tapi tidak ditambahkan time dikali rekap, ditambah terus rekap ditambah elemen kerja yang kedua, enggak, ini terpisah-pisah masing-masing. Jadi kalau ini misalnya diobservasi waktunya untuk membuat box di pengamatan yang pertama 0,71. Ini apa sih, menit kali ya, dah oke. Terus kemudian rating faktornya ini 90%, berarti basic time-nya udah langsung dikalikan di sini ya. Boleh sih sebenarnya di belakang juga ya, setelah di rata-rata baru dikalikan 90%. Nah ini 90% dikali 0,71 jadi 0,64. Terus untuk PAX ini 1,30, ratingnya 90%, 1,30 kali 90% 1,17 dan seterusnya. Kalau dia tidak dijumlahkan ke bawah seperti yang tadi, nah seperti yang ini, kalau ini kan dijumlahkan ke bawah ya, 0,04 tambah 0,04 tambah 0,07 0,11. Terus ngerjakan yang berikutnya di menit ke ini kan 0,11 tambah 0,12 dan seterusnya. Kalau ini enggak, dipisah sih ya. Terus kalau sudah basic time-nya ini di rata-rata, terus jangan lupa allowance factor dari setiap elemen kerja. Jadi kalau yang ini tuh membuat box itu duduk saja, tapi kalau assembling dia harus sambil jalan, berdiri, dia ambil ininya, terus pokoknya ada effortnya misalnya gitu ya. Nah maka allowance factornya nggak boleh samakan ya, tergantung soalnya sih ya, tergantung perusahaannya, tergantung case yang saya berikan. Nah kalau kayak gini berarti allowance factornya kalikan dengan basic time-nya tadi sama dengan ini, lalu dijumlahkan. Jadi standar time-nya 3,817 menit. Nah kemudian dari total ini ada allowance for total job, dikasih lagi. Ikutin soalnya ya, karena ini tergantung kebijakan perusahaan ya. Begitu udah jadi, pas proses mindahin dari tempat produksi ke gudang misalnya, itu dikasih allowance factor lagi bisa jadi. Nah, jadi standard time untuk job
packing department ini 4,01 ya. Oke, sekarang kita sudah tahu berapa durasi mengerjakan sebuah pekerjaan, berapa banyak pekerja yang harus kita libatkan, kemudian batas insentifnya itu di berapa, itu bisa semua kita. Kalau sudah, kita mulai mengalokasikan, kan tadi judulnya Human Resource and Job Design plus Work Measurement. Jadi ini diukur dulu waktunya berapa. Kalau sudah, baru kita ini contoh berikutnya ya, yang nggak pakai stopwatch ya. Ini kalau ada data yang outlier ya, kan ini bikin apa sih? Oh ya, bikin surat ya. Jadi compose and type letter. Diobservasi 8 menit, 10 menit, 9 menit, tiba-tiba 21 menit, yang lainnya yang ini 11 menit. Maka yang 21 menit ini dibuang saja. Karena ini pasti mengganggu data ya. Kalau ini ikut di rata-rata kan jadinya tinggi banget. Padahal ini tuh terjadi gara-gara dalam waktu pada saat dia mengerjakan nulis ini tadi, letter tadi, itu ternyata ada telepon masuk dari atasannya. Dia nggak mungkin nggak terima. Jadi dia berhenti ngetik, kemudian dia terima telepon. Nah, terus kita tetap aja ngitung dia jadi 21 menit. Nah, ini merusak data. Jadi kita buang saja kalau yang bedanya sangat jauh. Kayak yang ini juga nih. Jadi ada data yang dibuang juga. Terus ini nggak pakai stopwatch ya. Jadi kita jumlahkan lalu kita bagi 4. Ini bagi 4 karena datanya dia buang 1. Tapi kalau yang ini dibagi 5 karena datanya ada 5. Kemudian kalikan dengan performance ratingnya. Nah, ini performance ratingnya beda-beda nih. Untuk pekerjaan A 120%, pekerjaan B 105%, pekerjaan C 110%. Seperti yang ini tadi. Jadi kalau bukan pakai stopwatch, dia allowance factornya itu beda-beda di setiap elemen kerja. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau sudah dijumlahkan jadi total normal time, lalu jangan lupa kasih standard time-nya ya. Jadi akhirnya standard time-nya enggak 15,36 tapi 18,07. Nah, kaitannya dengan work measurement tadi, kita juga bisa menganalisis ya, apakah kalau kita mempunyai mengelompokkan tenaga kerja kita itu menjadi beberapa tim, lalu kita mau lihat tim mana nih yang paling efektif dalam bekerja ya. Jadi kalau yang tim A itu 3 team members ya, kalau yang tim B itu 4 members ya. Jadi tim B 4 members. Kemudian ternyata setelah diamati waktu rata-rata proses bisnis visa itu 63 standar menit. Kemudian kalau yang turis visa 55 menit ya, standar menit. Kemudian average weekly output dari tim A itu 85,2 untuk yang bisnis visa dan 39,5 untuk yang turis visa. Ini tim A. Kalau tim B, ini dia datanya. Terus kita mau lihat tim A atau tim B yang lebih efektif kerjanya. Nah, kita hitung tim A prosesnya ya. Jadi 85,2 kalikan ini dapat segini nih. Jadi totalnya 7.540,1 standar menit. Padahal tim A itu didesainnya 3 members kali 40 hours per week. Ini 40 hours per week tuh dari soal ya. Aduh. 40 jam per minggu. Sorry di sini kok. Satu minggu itu 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. 1 hari kerja itu 8 jam. Jadi 40 hours per week kalikan 60 menit.
ya, 1 jamnya kan 60 menit. Jadi desainnya 7.200, efisiensinya berapa? 7.500 ini dibagi 7.200, jadi 104,72%. Kalau yang tim B, padahal tim B itu ada 4 members loh, 4 members, tapi hasilnya cuma 8.909 standard minute of work ya, padahal kita ngedesainnya sampai 9.600 jam, maka tingkat efisiensinya 92,8%. Maka tim A itu lebih efisien ya, is more efficient than tim B. Kita bisa juga ngitung ini. Nah, pada saat kita melakukan pengukuran, perhatikan ini ya, berapa jumlah data yang diobservasi itu harus kita tentukan dengan rumus ini. Banyak rumusnya, tapi saya ngambil yang paling gampang ya. Jadi N sampel sama dengan Z. Kan Z ya, Anda udah tahu ya cara ngitung Z ya. Kemudian dikalikan dengan standar deviasi, kemudian dibagi errornya, dikali dengan average job cycle time. Nah, ini misalnya contohnya begini nih. Jadi average cycle time-nya udah dihitung 0,361, standar deviasinya 0,03. Kemudian perusahaan ingin 95% itu confident, jadi tingkat confidence levelnya 95%, berarti errornya akan 5% ya. Nah, kalau 95% nilai Z-nya berapa? Ya, sama dengan pakai Excel aja ya. Norms inverse, karena ini yang diketahui persennya. Berarti norms inverse 95%, dapatlah 1,96. Lalu kalikan dengan standar deviasinya dibagi dengan errornya. Kalau ini kan errornya 5% ya. Kadang-kadang cuma 95% aja. 5% itu kan 100% dikurangi 95%. Dikali average cycle time. Nah, jadi jumlah sampelnya harus 11. Yang diamati harus 11. Itu diperhatikan ya. Jangan asal melakukan pengamatan saja. Oke, ini pakai Excel ya, sama saja tapi. Nah, setelah kita ngukur pekerjaan, kita sudah tahu berapa banyak tenaga kerja yang harus dipekerjakan. Sekarang waktunya kita memberikan tugas kepada mereka. Nah, ini namanya metode yang mau diajarkan adalah assignment method ya. Anda juga perlu berstrategi tuh, siapa mengerjakan apa. Nah, biasanya kalau bicara siapa mengerjakan apa, itu pasti melihat seberapa mahir orang tenaga kerja tersebut mengerjakan pekerjaannya. Kalau ini adalah misalnya data durasi ya, misalnya dalam menit, dalam jam ya, ini datanya dalam jam ya, iya jam ya. Ternyata Brian itu kalau ngerjakan project 1 10 jam, project 2 5 jam, project 3 6 jam, project 4 10 jam. Jadi kalau dibandingkan dengan orang lain, kalau bandingannya ke sini ya. Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa orang ini, project 1 itu paling bagus dikerjakan sama Kari. Kalau project 2 itu juga Kari yang ngerjakan, karena Kari ini paling cepet nih, di 2 jam selesai. Project 3 tapi Noah. Tapi project 4 dia Chris ya. Jadi Chris juga project 3 dia paling cepat ngerjakan ya. Dan seterusnya. Padahal semua pekerjaan itu harus dikerjakan oleh masing-masing pekerjaan. Dan gak ada seorang pekerja itu yang double job. Misalnya di pabrik itu dia bagian sol sambil menjahit covernya, kan gak mungkin. Jadi satu pekerjaan dikerjakan oleh satu pekerja ya. Jadi
aturannya seperti itu dalam assign method. Ini namanya Hungarian method ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama adalah tentukan angka terkecil dari setiap baris. Ini kan setiap baris ya. Ini setiap baris, lalu pilih angka terkecilnya. Ini saya udah warnai nih angka terkecilnya. Lalu kalau sudah, kurangi angka yang di setiap baris ini dengan angka terkecil. Jadi 10 dikurangin 5 hasilnya 5. 5 kurang 5 hasilnya 0. 6 kurang 5 hasilnya 1. 10 kurang 5 hasilnya 5, dan seterusnya. Kalau sudah, ini kan matriks yang ini sekarang ya. Kalau sudah, cek adakah kolom yang, kalau baris pasti semua sudah ada perwakilan angka nolnya, karena tadi sudah dikurangi dengan angka terkecil di setiap baris. Sekarang cek kolomnya, ada nggak kolom yang belum ada angka nolnya. Nah, ternyata kolom 1 dan kolom 4. Kolom 1 angka terkecilnya berapa? 2. Maka kurangi angka yang ada di kolom 1 dengan angka 2. Terus kolom 4 1, berarti kurangi angka yang ada di kolom 4 dengan angka 1. 5 kurang 1 4, 4 kurang 1 3, 1 kurang 1 0, dan seterusnya. Oke, kalau sudah, sekarang setiap baris dan setiap kolom sudah ada angka nolnya. Waktunya Anda menarik garis. Anda silakan menarik garis kalau minimal ada 2 angka 0. Jadi Anda nggak boleh narik garis dari atas ke bawah begini. Karena kalau narik garisnya begini, angka nolnya cuma 1. Jadi silakan narik garisnya ke kanan. Ini angka nolnya 3, silakan tarik garis. Angka nolnya ada 2, silakan tarik garis, dan seterusnya. Nah, matriks proses akan selesai jika jumlah garis yang kita tarik itu sudah sama dengan jumlah pekerjaan. Oh iya, kalau sekolah kan sampai S3 ya. Jadi di lapangan itu biasanya nggak mungkin si pekerjaan sama pekerja itu jumlahnya sama. Pekerjaannya tuh cuman ada 4, tapi jumlah pekerjanya puluhan, bisa jadi. Anda bayangin pabrik sepatu tuh, pabrik sepatu di Cikande itu, satu pabrik tuh isinya ratusan orang. Terus dari ratusan orang itu ada sekian orang yang pekerjaannya sama, dia ngesol aja, dia jahit aja, dia packaging aja. Nah, berarti kan jumlah pekerja sama jumlah pekerjaannya beda. Nah, Anda harus tetap mengalokasikan dengan Hungarian method ini. Bagaimana caranya? Dummy variable. Nanti waktu kuliah S3 ya, Anda ketemu dummy variable. Sekarang saya bikin yang normal-normal aja. Proses untuk mengerjakan Hungarian method, pakai Hungarian method ini, yang penting Anda bisa. Oke, berarti ini belum optimal ya, belum selesai. Lalu dari sini Anda pilih angka yang paling kecil yang belum terkena garis. Jadi ini angka 2 nih, yang paling kecil, yang belum terliput garis. 3 2 3 5 3 4, paling kecil 2. Maka kurangi angka yang belum terkena garis dengan angka terkecil tadi. Tapi angka yang sudah terliput garis, kalau dia bukan angka 0, justru ditambah dengan angka yang terkecil. Nah, maka hasilnya sekarang ya, sebentar. Ini ada, nah dia nih. Oke, saya enshow dulu. Ini saya kecilkan biar dia lebih besar. Ini bisa, oh ya, ini saya singkirin dulu ya biar kelihatan. Oke, nah, yap. Jadi, oke, mana tuh tadi? Nah ini ya, sambil lihat yang ini. Gimana ya caranya? Ntar saya ambil
Nah ini sambil lihat yang ini ya, jadi ini 3 dikurangin 2 sama dengan 1. Nah ini saya tulis 1 di sini. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kalau yang 0 ini udah terliput sama garis, nggak diapa-apain, pindahin aja 0. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Paham ya? Nah yang ini 0, 0, 1, 1. 1 ini terliput garis 2 kali, maka dia ditambah 2. Oh, aku salah. Mohon maaf nak, ini ternyata bukan 2, jadi 3. Nah, kenapa 3 sih? Kenapa? Karena ini tadinya 1 ditambah 2, jadi sama dengan 3. Mohon maaf ya, ini saya save dulu nanti lupa. Terus 1, 2, 0, 0. Nah ini 1, 2, 0, 0. Loh kok ini nggak ditambah 2 bu? Terliput garis 2 kali, tapi dia bukan angka 0, maka ditambah dengan angka terkecil. Tapi kalau dia sudah angka 0, jangan diapa-apain, tetap 0. Yang ini 4 dikurangin 2 sama dengan 2, 3 kurangin 2 sama dengan 1, ini tetap 0, 5 kurang 2 sama dengan 3. Oke, sekarang kita liput garis. Saya ngeliputnya tuh ini ada angka 0 3 biji nih, jadi saya maaf salah. Nah jadi saya ngeliput garisnya begini nak. Terus ini juga nih 1 sama 2 nih, saya narik garisnya begini. Oke. Terus yang ini masih sendirian, pasti dia ditarik ke sini kan, karena ini sama-sama angka 0 nih. Boleh ini begini, walaupun yang atas sudah terliput garis. Kemudian yang ini, apakah harus begini bu, narik garis? Enggak, Anda boleh juga narik garisnya begini, 1, 2, 3, 4. Boleh juga begitu ya. Nah kalau sudah, kita bisa alokasikannya di angka 0 ya. Jadi cari yang angka 0-nya sendirian nih. Si Brian nih nggak bisa di sini, nggak bisa di sini, nggak bisa di sini, karena angka 0-nya cuma di sini. Jadi si Brian nih pasti ngerjakan yang ini nih, karena angka 0-nya di sini. Nah kalau Brian ngerjakan proyek 2 itu biayanya berapa? Brian ngerjakan proyek 2 5 tuh. Brian ngerjakan proyek 2 waktunya 5 jam. Kari karena si Brian udah ngerjakan project 2, maka Kari kan juga nggak mungkin ngerjakan project 2. Nggak boleh juga dia di sini sama di sini karena bukan angka 0. Jadi Kari ngerjakan project 1. Kari ngerjakan project 1 itu waktunya 6 jam. Noah nggak mungkin ngerjakan project 1. Jadi dia ngerjakan antara project 3 atau enggak project 4. Di mana menurut Anda? Ya pasti 4. Kenapa? Kalau dia ngerjakan project 3, maka Chris ngerjakan yang mana? Di sini 1, di sini 3. Chris pasti ngerjakan project 3. Ya, Chris ngerjakan project 3, waktunya Chris ngerjakan 4 ya. Kalau Noah ngerjakan project 4, waktunya 6. Nah, maka ditambah nih. Jadi untuk mengerjakan semua pekerjaan, atau ini project boleh, elemen kerja boleh, itu adalah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 4 sama dengan 21 jam kali $100, 2.100. Ini sudah pasti paling efisien. Metode Hungarian itu dipakai sampai sekarang di pabrik-pabrik itu. Kalau saya kemarin itu saya pernah ceritakan ya, saya bekerja sama salah satu konglomerat Indonesia ya. Pabriknya itu dia tuh produksinya alat-alat timbangan, tapi timbangan dari mulai yang dipakai timbangan yang kecil sampai timbangan yang untuk nimbang tronton itu loh, timbangan yang ada di jalan-jalan tol itu loh. Nah itu
Ya, waktu ngitung berapa jumlah tenaga kerja yang harus dilibatkan dalam memproduksi timbangan per jenis produk, itu saya menggunakan Hungarian method. Tapi ingat tadi, jumlah pekerjaan tidak selalu sama dengan jumlah pekerja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, datanya nggak mungkin, tenaga kerjanya nggak cuman Brian, Karin, Noah, Chris, ratusan. Jadi saya tidak menyarankan Anda mengerjakan dengan cara manual, maka gunakanlah cara ini. Ini menggunakan cara ini dengan solver, ya. Jadi kita pakai solver untuk mengalokasikan si Brian, Karin, Noah, dan Chris. Ini ada YouTube-nya nih, silakan Anda klik YouTube-nya untuk nonton. Hasilnya persis sama. Tadi kan si Brian ngerjakan pekerjaan 2, Kari kerja 1, Noah pekerjaan 4, dan Chris pekerjaan 3, dan total waktunya 2100. Total cost-nya itu 2100. Tonton YouTube-nya, jangan lupa like and subscribe. Saya bercanda ya nak. Kemudian ada exercise 1 dan exercise 2. Coba dikerjakan secara kelompok, kemudian silahkan Anda upload salah satu di antara anggota kelompok ya. Jadi satu kelompok satu aja, upload jawabannya pakai Excel saja, menggunakan solver atau menggunakan quantitative management. Nah, itu Hungarian method ada di QM. Silakan salah satu metode itu dipakai, lalu upload hasilnya di LMS Moodle. Baik, itu saja materi kita di sesi ke-12. Semoga bermanfaat. Jika seandainya ada dari teman-teman yang menggunakan materi ini untuk final project, itu sangat bagus sekali. Siapa tahu ada yang punya pabrik gitu ya, atau manajer atau direktur di perusahaan manufaktur gitu ya. Nah, ini metode-metode ini sebenarnya sangat bisa digunakan. Kemarin juga metode ini tuh dipakai di JIREF. Ada mahasiswa kita namanya Arsyad, lupa namanya. Dia itu pemiliknya JIREF Company apalah gitu ya. Jadi itu perusahaan sosial media gitu loh. Dia jadi bikin konten iklan gitu ya. Nah, itu dia menggunakan ini untuk menentukan berapa banyak tenaga, masing-masing jenis pekerjaan itu harus berapa orang tenaga kerja yang dipekerjakan sama dia. Terus dia presentasikan. Wah, keren banget. Semoga ada yang hasilnya seperti itu. Terima kasih sudah memperhatikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi yang lain ya, di Kampus Prastia Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.